Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar fisika dasar dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi fluida statis. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Udah, ayo. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang fluida statis. Jadi pada umumnya materi dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap. Benda cair tidak mempertahankan bentuk tetap, melainkan mengambil bentuk seperti tempat yang ditempatinya dengan volume yang tetap. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap, melainkan akan terus berubah dan menyebar memenuhi tempatnya. Paham sampai sini? Ya, paham deh sih. Paham? Ya, paham tapi. Ya. Fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamis. Jadi kita akan sekarang membahas tentang fluida statis. Jadi fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida disebut juga dengan zat alir yang terdiri dari zat air dan zat gas. Seperti itu. Jadi fluida statis adalah outline fluida, ada massa jenis, tekanan dan gaya hidrostatis, hukum Pascal, pompa hidrolik, pipa U, hukum Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas. Massa jenisnya dulu ya. Ya betul ya? Ya. Massa jenis zat tunggal. Jadi rumusnya itu P sama dengan M per V. Jadi maksudnya adalah P itu massa jenis. Ya. P itu massa jenis, M itu massa, dan V itu volume. Nah, Massa jenis airnya itu. massa jenis airnya sama dengan 1 gram per cm kubik. Jadi bisa dijadikan ke kilogram menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Nah, massa jenis 2 atau lebih zat dari zat saling campur. Jadi P itu kan kita udah tahu massa jenis sama dengan P1 V1. Yang dia maksud itu P1 itu massa jenis, V1 itu volume setiap zat air. Jadi plus P2 V2 plus seterusnya kayak gitu. Nah, bawahnya juga sama V1 plus V2. Seperti itu. Nah, di sini ada tegangan dan gaya hidrostatis yang akan dibacakan oleh Risti. Tekanan dan gaya hidrostatis dibagi menjadi 4. Tekanan hidrostatis rumusnya pH sama dengan PGH. Itu dibaca massa jenis. Ya. Gaya hidrostatis yang kedua rumusnya pH sama dengan pHa atau VH sama dengan VGHa. Tekanan absolut yang ketiga rumusnya adalah PABE sama dengan PO plus PH atau PABE sama dengan PO plus PGH. Terus yang keempat, tekanan hidrostatis beberapa fluida tidak saling tercampur. pH sama dengan V1 GH1 plus P2 GH2 plus. pH itu adalah tekanan hidrostatis. P massa jenis, G percepatan gravitasi, H kedalaman, FH gaya hidrostatis, A luas bidang tekan, PO tekanan atmosfer. Bisa dibilang 1 atm. NB itu 1 atm sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 PA sama dengan 76 cmHg sama dengan 760 mmHg. PABE sama dengan tekanan absolut, P1, P2 dan seterusnya massa jenis tiap zat cair.
H1, H2, dan seterusnya itu kedalaman setiap zat cair. Jadi di sini ada contoh soal massa jenis, tekanan dan gaya hidrostatis. Jadi sebuah akuarium berukuran panjang 6 meter, lebarnya 5 meter dan tinggi 4 meter, diisi dua jenis zat cair yang saling campur, yaitu zat cair A sebanyak 50 liter. Ya nggak sih? Dengan 50.000 liter. 50 liter. 50.000 liter. Ya, sorry. Dengan massa jenis 1,2 gram per sentimeter kubik. Dan zat cair B sebanyak 40.000 liter dengan massa jenis 0,75 gram per sentimeter kubik. Tentukan massa jenis campuran 1000 km. Massa jenis campuran. B Tekanan total pada dasar akuarium jika tekanan atmosfer. Nah sekarang kita ini deh yang A dulu, massa jenis campurannya. Ya. Jadi massa jenisnya kan kita udah oh enggak, salah ini. Salah apa? Massa jenis campuran, oh kita bisa lihat zat cair A sebanyak 50.000 kan. Nah sedangkan yang B kan 40 liter. Nah tinggal kita kurangi enggak sini 40 50 dikurangi. Iya, massa jenis campuran. Sebab yaitu zat yang sebanyak jadi di sini yang di PPT ini sudah diketahui massa jenis campurannya 1000 kg meter kubik. Nah, kalau yang tekanan total pada dasar akuarium jika tekanan atmosfer 10 kali 5 PA kan 130.000 PA. Nah, sekarang kita mau cari yang ini, maunya cari yang C, gaya hidrostatik yang dialami oleh dinding samping akuarium. Jadi kita pakai rumus FH sama dengan PH dikali A. Nah, sama dengan P kali G kali H kali A. Nah, kita harus tahu pH-nya berapa, ininya berapa. pH-nya kan kita udah ketahui 1000. Nah, A-nya kan udah kita harus ini dia apa? Kayak kita udah ketahui 10 kan di sini. Ya kan? Ya. Nah, 1,5-nya itu kita dapat dari mana dia ya? 1,5. Iya. Apa? Dari 5.000 bagi berapa ya? Yang 1,5. Parah. Iya. Yang ini. Oh, belum paham saya. Iya. Masa jenis campuran 1000 kg. 1.500 meter. 1000 mungkin 10 pangkat 5 lah itu nih. Ini aja. Kap aja ini deh ya. Kita langsung aja ke hukum Pascal. Ya udah Ya. Jadi kita akan lanjut ke hukum Pascal. Nah, di sini ada tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Contohnya akan disebutkan oleh Septia. Contohnya contoh peran hukum Pascal. Penerapan. Hukum Pascal. Ada 4. Dongkrak hidrolik, meja operasi rumah sakit, kursi dokter gigi, dan pompa hidrolik. Nah, jadi ada contohnya kan, tadi sudah disebutkan oleh Septia. Sekarang ada pompa hidrolik kan. Nah, pompa hidrolik itu akan dibacakan oleh Eci. Di mana pompa hidrolik itu rumusnya ketika mencari pengisapan sama tinggi, rumusnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kedua itu kalau mencari pengisap kecil lebih tinggi, rumusnya itu F1 per A1 plus PG Yang mana? PG delta H sama dengan F2 per A2. Yang ketiga itu ada pengisap besar lebih tinggi.
di mana rumusnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2 plus PG delta H. Keterangannya itu F1 disebut gaya tekanan pada pengisap kecil. Kalau F2 itu berat badan pada pengisap besar. Kalau A1 itu luas pengisap kecil. Kalau A2 itu luas pengisap besar. Kalau P itu massa jenis. Kalau G itu percepatan gravitasi. Kalau delta H itu perbedaan ketinggian kedua pengisap. Ini contohnya atau skip. Sekarang ada pipa U yang akan dibacakan oleh Risti. Pipa U. Pipa U rumusnya itu P1H1 sama dengan P2H2. P1 itu massa jenis zat cair pertama, P2 massa jenis zat cair kedua, H1 ketinggian zat cair pertama, begitupun H2 cairan kedua. Garis acuan adalah garis batas zat cair yang terendah. Jadi garis acuannya itu yang paling rendah ya. Jika salah satu atau kedua ruas terdapat lebih dari satu macam zat cair yang berada di atas garis acuan, maka berlaku apa nih terbaca? Yang mana? Yang mana? Sigma pH kiri. Sigma pH kiri sama dengan kalau kanan itu sigma pH. Kalau kiri sigma pH. Pada doang. Panjang ketawa. Oh, jadinya sama karena sama kiri itu sigma pH. Kalau kanan kalau kiri juga sigma pH seperti itu. Sekarang ada sampai mana tadi? Ada hukum Archimedes. Pipa U. Sekarang hukum Archimedes yang akan dibaca. Ayo, mulai. Jadi sekarang kita akan membahas tentang hukum Archimedes yang akan dibacakan oleh Striyanti Ibrahim. Hukum Archimedes. Yang terus setiap benda. Setiap benda. Jadi ada hukum Archimedes yang akan dibacakan oleh Striyanti Ibrahim. Hukum Archimedes. Setiap benda yang bercelut sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Di sini ada 3. Yang pertama tenggelam, rumusnya WS sama dengan W min FA. Terus W sama dengan MG sama dengan PB FBG. Terus FA sama dengan PF FBG. Terus yang kedua melayang, rumusnya W sama dengan MG VBG, sorry. Bukan FBG. Ya, terus lanjut. Iya lanjut. Terus Ya, lanjut. Lanjut. W sama dengan MG sama dengan PB FBG. FA sama dengan PF VBG. Terus yang ketiga terapu, rumusnya W sama dengan FA. W sama dengan MG sama dengan PB VBG. FA sama dengan PF VB2G. Terus VB2 per VB sama dengan PB per 4F. PB. PB per F. PF. Oke, sekian. Belum. Sekian dari kami. Kamu kan habis nih. Ya. Sekian video dari
Sekian video dari kita tentang fluida statis yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.